Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita terima pesan Tuhan di minggu ini. Judulnya adalah jangan membiarkan pintumu tertutup. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Di situ kan ayatnya dari yang ke-19 sampai 23, tapi kita hanya baca di ayat yang ke-19 yang menjadi penekanannya. Di situ dikatakan begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, ayat-ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah, kalau Tuhan kasih pesan buat kita minggu ini, jangan membiarkan pintumu tertutup. Artinya kan bisa jadi ya, Tuhan melihat orang-orang percaya saat ini mungkin sedang membiarkan pintunya tertutup, ya, bahkan tertutup dengan rapat. Artinya ini kan kemarin juga sudah dijelaskan berbicara tentang hati, ya, tentang hati, bukan pintu secara literal. Secara literal aja kita bisa bayangkan ya seperti apa rasanya ketika ada di dalam. Nah, dan kemudian di situ juga dikatakan tertutup yang membuat dirinya itu terpenjara. Nah, kita bisa tentu bayangkan ya, betapa menyedihkannya kalau kita sebagai seorang pemercaya ada dalam situasi dan kondisi seperti ini namun rasanya nyaman-nyaman aja. Ya. Sesuatu yang mengungkung diri kita itu tentu akan membuat kita itu jelas nggak bisa bergerak lebih leluasa ya, atau melakukan apa-apa. Pastinya nggak enak lah ya. Mungkin yang paling simpel misalnya kalau kita ngalami sakit ya, di dalam tubuh ini. Kalau kita ngalami sakit gangguan, terus terkungkung sekian lama, ya kita biarkan. Atau mungkin kita sudah mencoba untuk berobat, tapi nggak ada kesembuhan. Itu rasanya aja udah nggak enak. Ya, saya dulu ngalami ya yang namanya sakit pinggang karena dulu pernah jatuh dari motor dan terkena bagian belakang pinggang sini. Ya, dan itu efeknya itu makin kesini makin terasa lagi gitu. Ya. Nah, itu aja udah membuat diri saya, aduh rasanya gak enak mau bergerak, ini itu aja udah gak enak. Nah, apalagi kalau Tuhan ingatkan tentang pintu ini adalah sesuatu tentang hati. Ya, lebih-lebih tentang hati, jelas itu sangat-sangat gak membuat kita nyaman. Ya, mungkin ketika kita masih ada hal-hal yang belum dibereskan. Mungkin yang membuat kita terkungkung, yang tidak bisa melakukan apa-apa, di mana kita merasa terpenjara mungkin karena masa lalu, ya, masa lalu di dalam keluarga, mungkin kita ngalami yang namanya sakit hati, ngalami kepahitan, mungkin kita punya rasa dengki, iri hati, amarah, ya, yang tersimpan secara rapi di dalam hati, ya. Nah, itu kan jelas membuat orang itu bisa jadi terpenjara, ya. Karena apa? Karena enggak membereskan sepenuhnya. Masih menyimpan ada bagian-bagian yang dia pikir itu enggak apa-apa. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya, yang dilakukan di masa lalu. Nah, kalau kita ingat satu kisah di dalam Perjanjian Lama ya. Ini bagaimana seorang Mephiboset ya. Mephiboset ini anak dari Yonatan ya, anak laki-laki dari Yonatan. Dia ngalami kaki yang timpang dua-duanya ya, dan kemudian selama sekian tahun dia benar-benar terkungkung. Kita bisa bayangkan orang yang kakinya timpang nggak bisa berjalan dengan normal, itu membuat dia merasa menjadi pribadi yang rendah diri ya. Dia bahkan menganggap dirinya itu seperti apa, anjing mati ya di hadapan Raja Daud. Tapi Daud ingatkan, engkau itu adalah cucu dari Raja Saul, orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Ya. Nah itu aja kan sudah membuat seorang Mephiboset ini ngalami hal seperti itu, dan itu pasti nggak enak. Ya. Belum lagi kalau kita mungkin ingat wanita yang pendarahan 12 tahun. Ya. Dia bagaimana hari-hari yang dihadapinya itu jelas sangat membuat dia itu terpenjara karena sakit yang dialaminya. Ya. Bahkan seorang Rasul Paulus aja dia sampai ngalami. Ya. Dan dia katakan bahwa apa yang menggocoh ya di tubuh dia itu, dia berharap sampai 3 kali berharap sama Tuhan, Tuhan kalau boleh angkat ya duri dalam daging ini.
Tapi yang Tuhan katakan justru di dalam cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, itu kan sesuatu yang Tuhan katakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan bagaimana seorang Rasul Paulus bisa memiliki satu pandangan, satu jalan pemikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dia justru berpikir, wah ternyata bahwa di dalam kelemahan justru Tuhan berikan kekuatan. Ya. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada murid-murid. Ya. Nah, kita baca dulu apa yang menjadi pesan Tuhannya. Ya, pesan Tuhannya buat kita, Tuhan tidak ingin umatnya menjadi orang-orang percaya yang terkungkung dalam ruangan dengan tanda petik pintu yang tertutup dan rasa nyaman di dalamnya. Dan Tuhan juga tidak mau kita umatnya terkungkung dalam pintu-pintu yang tertutup. Karena apa? Di situ dikatakan kita akan menjadi orang yang terpenjara tanpa dapat melakukan apa-apa. Jelas, ya. Kalau kita ada di dalam satu ruangan bersembunyi, terus ada dalam satu kondisi rasanya udah nyaman-nyaman aja. Jelas itu menjadikan diri kita nggak dapat melakukan apa-apa, bahkan nggak akan mengalami apa-apa. Ya. Nah, 2 hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Yang pertama, selalu terbuka untuk hal-hal baru yang berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, selalu percaya akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, apa yang mau saya sharingkan pagi hari ini, ya, yang saya dapatkan, yang saya renungkan, hal yang harus kita sadari, ya, satu prinsip juga yang perlu untuk kita sadari, menyadari adalah bahwa kita ini telah menjadi satu, ya, di dalam Dia. Itu yang harus kita sadari lebih dulu. Kita itu menjadi satu di dalam Dia loh. Makanya kalau Bapak Ibu baca, ya, yang menjadi dasarnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20 dan yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ketika saya renungkan, ya, ayat ini dan apa yang kenapa saya bisa mengambil satu poin ini, gitu. Ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus ini kalimat yang jelas ada kuasa, ya. Karena apa? Karena di situ dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid pada waktu mereka berkumpul, ya, di satu rumah dengan pintu-pintu yang tertutup, ada dalam sebuah kondisi takut, ya, karena orang-orang Yahudi, ya, keberadaan orang-orang Yahudi yang bisa saja menangkap mereka, ya, dan melakukan hal-hal yang mungkin buat bayangan mereka sangat mengerikan, membuat mereka ketakutan. Tetapi ada hal yang sebenarnya Tuhan lagi ingatkan ketika Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Yesus pernah mengutus para murid, ya. Ketika murid-murid diperintahkan untuk pergi berdua ke kota-kota untuk memberitakan, ya, Injil tentunya, menyampaikan kabar baik. Dan bagaimana Yesus ingatkan kepada murid-murid, ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, ke-6. Di situ dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Yesus sebetulnya lagi mengajarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mengajarkan kepada murid-murid. Tapi pada waktu murid ada dalam ketakutan, damai sejahtera Allah itu hilang dalam kehidupan mereka. Mereka enggak ingat tentang perkataan Yesus. Ketika Yesus katakan, kalau kamu masuk ke rumah, ya, katakan damai sejahtera bagi rumah. Artinya kan ada sesuatu yang Tuhan lagi ingatkan. Ya. Dan mungkin pada saat itu murid-murid belum ngeh gitu ya, belum nangkep. Ya. Masih ada dalam satu kondisi, tetap ada dalam sebuah ketakutan. Ya. Dan kalimat selanjutnya, ya, di situ kan bagaimana dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini kalimat yang kedua ini ada sesuatu yang kalau saya renungkan ternyata Yesus lagi menjelaskan sesuatu, ya, tentunya buat pribadi saya, bahwa kalau aku mengutus kamu, ya, berarti kan sebetulnya diri kita ini sudah ada di dalam pribadi Yesus. Kita sudah diselamatkan, ya, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita diangkat menjadi anak. Berarti kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku.
dan aku di dalam kamu. Ya, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, pada saat itu apa yang pernah Yesus sampaikan, ya, sesuatu yang Yesus sudah mungkin wanti-wanti, Yesus sudah ingatkan buat murid-murid dalam kondisi seperti itu lupa. Nggak ingat sama sekali dengan perkataan-perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Perkataan-perkataan Yesus yang sebetulnya bisa mengingatkan mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Atau setidaknya mungkin saling menguatkan. Ya. Mereka tetap ada dalam satu kondisi ketakutan. Sampai tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Ya kan? Dan itu yang membuat mereka bersuka cita. Ya. Nah, sedangkan sebelum Yesus muncul, hal-hal yang terjadi itu kan begitu rasanya waktunya itu begitu beruntun, kurang lebih seperti itu. Wah, dari Yesus ditangkap, kemudian Yesus disiksa, ya didera dan lain sebagainya. Yesus disalibkan, mati. Kemudian dengar dari para wanita bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, buat mereka itu masih belum membuat mereka sadar. Ya, belum membuat mereka menjadi pribadi yang ingat dengan perkataan Yesus. Ya, bahwa Yesus itu harus menderita, ya, ditangkap, menderita dan harus mengalami hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Yesus sebelumnya. Itu enggak membuat mereka itu menyadari. Nah, makanya saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Dia. Makanya kenapa Yesus katakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Nah, murid-murid nggak sadar kenapa Tuhan sampai mengatakan hal tersebut. Kalau murid-murid sadar, oh iya ya, dulu saya pernah diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Ini kan sesuatu yang kalau direnungkan, kita nggak boleh takut, kita harus keluar dari situasi ini. Mungkin mereka harus bertindak hati-hati, ya mereka harus bertindak hati-hati. Ya. Tetapi mungkin dalam hal ini ketakutan itu yang Yesus tidak ingin. Kemarin sudah dijelaskan, Yesus nggak ingin murid-murid itu berlama-lama ada di dalam area ketakutan. Yesus ingin murid-murid move on. Ayo keluar, bergerak, maju. Ya, jangan terus berdiam diri. Ya. Nah ini yang mungkin pada saat itu tidak disadari oleh murid-murid. Ya. Nah, dan Yesus jauh sebelumnya juga sudah mengingatkan di dalam Yohanes 14 ya, di pasal-pasal bahwa di situ katakan pada waktu itulah kamu akan tahu, di ayat yang ke-20 ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, makanya ini yang menjadi penekanannya dari poin yang saya sampaikan ini ya. Artinya ketika Yesus mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Oh, berarti kita harus menyadari nih, ya, bahwa kita ini udah ada di dalam Dia. Artinya ada tanggung jawab yang harus kita pikul, yang gak boleh kita lupakan. Bahkan Yesus aja sampai dia berdoa ya kepada Bapa tentang murid-muridnya ini. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika peristiwa ini ya, kita sudah Bapak Ibu kemarin sudah uraikan beberapa peristiwa sebelumnya sampai waktu Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Saya coba iseng membandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain ya. Di dalam terjemahan The Message Bible, di situ ada satu hal yang menarik. Mulai dari ayat yang ke-19, di situ dikatakan to believe. Ya, cuma satu kalimat itu, to believe. Artinya ketika saya merenungkan kenapa sampai ada cuma satu kalimat to believe. Berarti ada kemungkinan pada waktu itu murid-murid sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Dan mungkin hal itu juga saat ini sedang melanda ya di zaman sekarang, di masa kini. Buat anak-anak Tuhan, buat gereja Tuhan. Ada krisis kepercayaan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita kembali mengingat beberapa pesan Tuhan minggu-minggu sebelumnya, Tuhan ingatkan untuk perkokoh akar. Ya. Ada terpaan angin.
terpaan angin ini bisa membuat orang menjadi ragu, menjadi takut, dan mungkin akan bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Apalagi ketika kita mungkin dapat visi masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Mungkin orang akan berpikir, benar nggak ya janji Tuhan? Orang mulai ragu. Ada krisis kepercayaan. Ya. Dan itu mungkin yang diingatkan. Ya, diingatkan oleh Injil Yohanes. Bahkan Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-30 dan ke-31. Apa yang dikatakan di situ? Itu menjelaskan. Ya. Di Yohanes pasal yang ke-20, ayat ke-30 dan 31. Itu ada perikop lagi, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini. Artinya apa yang kita baca mungkin di Yohanes pasal yang ke-20 ini. Ya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya disinilah Yesus lagi mengingatkan. Yesus datang itu memberikan solusi. Ya. Memberikan jalan keluar. Kemarin sudah dijelaskan. Ya. Artinya, dan disinilah kita harus menangkap. Ya, bahwa oh iya ya, kalau saya udah ada di dalam pribadi Yesus. Dan Yesus ada di dalam pribadi saya. Maka harusnya ketakutan itu udah gak ada lagi menguasai. Mungkin ketakutan hal-hal yang sebentar aja lewat. Wajar dialami oleh kita sebagai manusia. Tetapi kalau ketakutan itu terus menguasai diri kita. Maka jelas itu akan membuat kita semakin hari semakin lemah. Ya. Dan saya bisa melihat, menyaksikan ya, itu terjadi pada mertua. Ya. Waktu dia habis pulang dari Bangkok kemudian mengalami sakit. Dan sampai sekarang kadang-kadang kalau mau keluar aja, wah sampai harus didorong-dorong, dipaksa-paksa. Supaya apa? Supaya tetap punya semangat. Kalau orang yang ada di dalam sebuah penjara terkungkung gak bisa melakukan apa-apa atau gak mau melakukan apa-apa. Itu semakin lemah. Ya. Semakin lemah. Kadang-kadang mungkin ada perkataan-perkataan orang yang singgah yang masuk itu akan mengubah atau mungkin mempengaruhi imannya ya menjadi goyah. Tetapi kita coba berusaha untuk terus kuatkan ya. Bahkan ketika kalau misalnya ada tayangan di YouTube ya dari tempat ini, dari gereja ini, itu kan terus kita coba untuk terus diingatkan untuk dengar pesan Tuhan ya setiap minggunya supaya Muhammad tetap kuat. Ya seperti itulah yang harus kita lakukan. Dan yang menariknya lagi adalah di sini kita bisa melihat kalau dalam terjemahan baru tadi saya katakan ada 2 perikop ya. Tapi di dalam terjemahan The Message Bible di situ cuma kata to believe. Ya. Ini menarik. Ya. Karena apa? Karena waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, pada saat itu ada satu murid yang gak ada di situ. Ya. Yaitu yang namanya Thomas. Karenanya Bapak Ibu kalau baca di ayat yang ke-24, di situ baru Thomas muncul. Ya, nama Thomas muncul. Karena di situ dijelaskan Thomas pada waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid gak ada di situ. Dan Thomas juga sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Dia gak percaya kalau belum melihat Yesus. Dia gak percaya kalau belum menyentuh Yesus. Ada sebuah krisis kepercayaan. Ya. Nah mungkin hari-hari ini buat kita ketika kita terima pesan Tuhan ini, kita cek lagi. Apakah mungkin hari-hari ini krisis kepercayaan itu sedang melanda ya pribadi kita masing-masing ataukah enggak? Saya harus tetap memiliki satu komitmen, saya harus tetap punya konsistensi di dalam Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan perkataan Tuhan. Ya. Nah, kalau kata belief ini kan berhubungan dengan menerima sesuatu sebagai kenyataan atau benar adanya. Saya katakan kenapa murid-murid ini sedang mengalami krisis. Apa yang mereka dengar waktu kebangkitan Yesus. Bahkan Petrus aja kalau Bapak Ibu baca di surat Injil lainnya. Petrus itu pergi ke sana. Melihat dan betul bahwa kubur itu kosong. Tetapi saya bertanya dalam hati kenapa ya Petrus enggak menguatkan orang-orang rekan-rekan yang lain. Betul, Yesus sudah bangkit. Dan kita enggak boleh takut lagi. Kita harus rubah keadaan. Setidaknya karena kan Petrus orang yang sangat-sangat punya satu semangat yang suka berlebihan seperti itu.
Ya, tapi di sini dijelaskan di dalam Yohanes ini nggak terjadi sesuatu, tapi justru murid-murid lagi mengunci, ya, lagi mengunci pintu-pintu. Ya. Dan waktu Thomas pun kemudian ada bersama-sama dengan mereka, nanti Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-26-nya, di situ tetap dikatakan bahwa pintu itu tetap terkunci. Ya, artinya di sini kita belajar sesuatu. Kadang-kadang bagaimana supaya kita sadar bahwa menyadari bahwa kita itu sudah ada di dalam Dia. Kita harus punya satu sikap yang namanya sadari bahwa kita harus punya respon yang benar dan tepat. Ya, dengan membuka hati tentunya. Supaya kita bisa menyadari keberadaan kita ini bahwa kita udah ada di dalam Dia. Maka yang pertama adalah membuka hati untuk berespon benar dan tepat. Ketika Yesus pertama kali datang dan kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kemudian Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya. Nah, murid-murid pada waktu itu, waktu dalam kondisi takut, belum menangkap sepenuhnya. Ya. Sehingga waktu Thomas ada di situ, mereka tetap mengunci pintu. Ya bisa jadi ini mungkin sebuah bentuk kehati-hatian. Tapi mungkin udah mulai dari 10 murid ini, mereka sudah mulai mengalami sebuah pemulihan. Sudah berbeda cara pandangnya. Ya, rasa takutnya itu masih ada, tapi udah jauh lebih baik kondisinya, kurang lebih seperti itu. Namun mereka nggak segera melakukan apa yang Yesus katakan. Ya. Tentang bagaimana aku mengutus kamu. Nah, mungkin mereka masih bergumul. Mereka masih bersikap hati-hati. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Tapi yang Yesus mau adalah kita jangan berlama-lama. Ya. Kita harus segera melakukan persiapan-persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita terima visi, ya, masuki wilayah yang Tuhan janjikan, tentu ada persiapan-persiapan di dalam diri kita. Ya. Nah, kemarin juga kan sudah dijelaskan bagaimana kaitannya dengan apa yang terjadi pada Rahab dan keluarganya dan kaumnya. Ya. Nah, begitu juga sebetulnya ketika kita dapat pesan Tuhan ini. Ketika pesan demi pesan Tuhan sampaikan, sebetulnya kita diajar oleh Tuhan untuk punya enggak sih satu respon yang benar, respon yang tepat, respon yang cepat, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, supaya kita bisa bertindak seperti yang Tuhan mau, ya, bukan seperti yang kita mau. Ya. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan, kalau hati kita masih belum pulih, hati kita masih belum beres, maka kita akan sangat sulit ya untuk mungkin tidak mudah untuk melakukan sesuatu, tidak mudah untuk menerima sesuatu yang baru, atau juga tidak mudah menerima sesuatu yang sebetulnya sangat bermanfaat buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita menutup hati. Ya. Nah ini kan sangat-sangat disayangkan kalau kita mengambil satu sikap seperti itu. Makanya kita dikatakan kita harus segera melakukan satu tindakan. Ya. Makanya tindakannya adalah mari belajar. Ya, belajar membuka hati untuk segera responi apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan pesankan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin ini kan kalau buat saya ada kaitannya juga dengan apa yang waktu murid-murid, waktu Yesus sudah 2 kali ya menampakkan diri kepada murid-murid, termasuk yang kedua bersama-sama dengan Thomas. Tapi kemudian Yesus sampai 3 kali menampakkan diri kepada murid-murid. Artinya ada sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan. Kenapa sampai Yesus menampakkan diri sampai 3 kali kepada murid-murid? Kalau di pasal 21 kan itu bagaimana Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid. Karena murid-murid persiapan mereka itu mungkin belum seperti yang Yesus mau. Tapi mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka mancing ikan, ya, tebar jala untuk mendapatkan, tapi nggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kita tahu kisah di Yohanes pasal 21. Ketika Yesus menegur Petrus. Sampai 3 kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah sebuah tanda bahwa
kita harus belajar menjadi orang yang punya respon yang benar dan tepat. Jadi Yesus nggak mau membiarkan muridnya, kalau dia biarkan murid-murid, wah ya udahlah biarkan aja mereka ada di dalam danau ya untuk terus nangkep ikan. Dan jangan-jangan nanti mereka lupa dengan tugas dan tanggung jawab bahwa Yesus katakan, aku mengutus kamu. Makanya Yesus datang lagi, ingatkan lagi. Ya. Dan terjadilah sampai ketika di dalam Kisah Para Rasul, ya, kepenuhan Roh Kudus. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Dan itu Yesus sudah sampaikan juga waktu Yesus pertama kali dia menampakkan diri. Dia menghembusin para murid. Dikatakan terimalah Roh Kudus. Dan ini yang kedua yang kita harus membuka hati ya untuk mengaktifasi kehadiran Roh Kudus lebih dalam lagi. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu udah ada di dalam kita. Tapi kita nggak pernah mengaktifasinya. Kita nggak pernah menggunakannya, padahal sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang punya kuasa. Yesus katakan, kepadaku diberikan kunci. Kalau Bapak Ibu mungkin ingat beberapa tahun yang lalu kita terima satu visi yang Tuhan kasih. Visi tentang kunci kerajaan surga. Ya. Di situ kan bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-16, di situ kan dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, ya di ayat yang ke-18-19, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Waktu Yesus memberikan kata damai sejahtera aja, itu sesuatu yang dahsyat. Karena kalau Bapak Ibu mungkin mundur beberapa pasal, di pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, itu kan Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid, supaya yang kenapa Yesus berikan damai sejahtera, supaya murid-murid itu jangan takut, jangan gentar, ya. Itu kan sebuah hal yang Yesus lagi ingatkan, tapi murid-murid kan kenyataannya enggak seperti apa yang Yesus kehendaki. Nah, begitu juga dengan hal ini, ketika Yesus mengembusi mereka dengan terimalah Roh Kudus, mungkin murid-murid masih belum ngerti apa sih Roh Kudus itu, ya. Sampai ketika di dalam Kisah Para Rasul 1, Yesus kan katakan, kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, itu kan satu janji yang Tuhan berikan. Satu janji yang menyadarkan kita, iya ya berarti pribadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang harus kita aktifasi. Karena Yesus sudah jelaskan semuanya sebelum Yesus mengalami kematian. Apa pekerjaan Roh Kudus, ya, apa fungsinya dari Roh Kudus, Roh penghibur itu, dan sebagainya. Yesus sudah sampaikan. Tapi murid-murid pada waktu itu karena hal seperti itu lupa. Nah, kadang-kadang kita orang percaya pun dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga seringkali kita lupa dengan hal-hal yang Tuhan sudah berikan, pesan-pesan yang Tuhan sudah katakan, atau mungkin ketika di sini Bapak Gembala sampaikan, atau mungkin juga orang-orang yang berkhotbah di sini sudah menyampaikan. Kadang-kadang kita seringkali lupa tentang perkataan firman yang bisa menguatkan kita, yang bisa membuat kita menjadi tidak takut, tidak gentar dalam menghadapi apapun. Makanya kenapa kita diingatkan lagi tentang hal ini. Ya. Ini kan sungguh luar biasa. Yesus itu memberikan satu bekal, satu tuntunan. Supaya kita itu menjadi orang-orang yang bersiap dirilah, persiapkanlah dirimu. Ya. Ketika engkau akan memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Nah, apakah kita punya enggak sampai kepada titik satu iman, percaya akan apa yang Tuhan janjikan itu tetap kita pelihara? Ataukah mungkin kita sudah menutup pintu hati kita? Karena mungkin selama ini, janji yang Tuhan berikan aja enggak pernah dikabulkan. Ya. Mari jangan salahkan Tuhan lebih dahulu, tapi cek lagi diri kita. Jangan-jangan mungkin dalam diri kita masih ada hal-hal yang belum kita bereskan, masih ada hal-hal yang kotor, ya, masih ada hal-hal yang tidak kita tuntaskan, ya, sampai benar-benar habis, sampai benar-benar nggak ada lagi ruang di dalam hati kita yang bisa menempati. Tapi biarlah ketika kita menyadari tentang pesan ini, ya,
Mari kita sama-sama menyadari, oh iya ya, bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Berarti saya harus menjalankan fungsi saya sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai duta kerajaan Allah. Ya, untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah selama kita masih ada di bumi ini. Selama kita masih dipercayakan Tuhan tinggal di bumi ini. Ya. Itu yang bisa saya sharingkan pagi hari ini buat Bapak Ibu. Dan biarlah boleh menjadi kekuatan untuk kita semakin menyadari, semakin memeriksa diri kita. Mungkin ayo selidiki lagi. Apakah masih ada hal-hal yang mungkin membuat kita menutup diri kita, hati kita. Sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang Tuhan lagi sediakan. Ya, kita nggak mau hal itu terjadi. Karena mari kita sama-sama terus maju di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.